Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Welcome back on my channel GER Chemistry. Masih bersama dengan saya Gregorius Andika Rustiadi. Anak-anakku, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghitung pH asam lemah. Simak video ini hingga akhir. Lalu kerjakan tugas atau latihan soalnya di penghujung akhir video nanti. Baik, kita mulai dari definisi asam lemah dulu ya. Apa itu asam lemah? Asam lemah adalah asam yang apabila dilarutkan ke dalam air akan terionisasi sebagian. Jadi berbeda dengan asam kuat. Kalau asam kuat kemarin, asam yang apabila dilarutkan ke dalam air akan terionisasi sempurna untuk asam kuat. Tapi untuk asam lemah hanya terionisasi sebagian. Sehingga akan memiliki derajat ionisasi atau alfa di bawah 1. Dan akan terbentuk dalam keadaan setimbang. Tetapan kesetimbangan untuk reaksi ionisasi asam lemah disebut dengan tetapan ionisasi asam yang dinotasikan dengan Ka. Jadi Ka ini adalah tetapan ionisasi asam. Tetapan ionisasi asam atau Ka dapat digunakan untuk menyatakan ukuran kekuatan dari suatu asam secara kuantitatif. Nilai tetapan ionisasi dapat dicari dengan menghitung perbandingan antara hasil kali konsentrasi produk dipangkatkan koefisiennya dengan hasil kali konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisiennya. Nah, untuk lebih jelasnya berikut contoh reaksi atau contoh notasi reaksi untuk ionisasi asam lemah. Misalnya kita punya asam lemah dengan rumus kimia Ha misal. Ini misal ya. Ha kemudian dalam keadaan setimbang reaksinya bolak-balik ke kanan dan ke kiri terionisasi menjadi ion H+ dan ion amin. Nah, maka cara menghitung Ka atau tetapan ionisasi asamnya yaitu dengan memperbandingkan hasil kali konsentrasi produknya kan H+ dan amin, produk ya. Di sebelah kanan tanda panah ini kan produk, sedangkan di sebelah kiri kan namanya reaktan. Ya, maka Ka sama dengan hasil kali konsentrasi produk yaitu ion H+ dan ion amin masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya. Di sini sebenarnya ada angka berapa? 1 kan? Koefisiennya 1 dibagi dengan konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisiennya. Reaktannya siapa dalam hal ini? Reaktannya kan Ha. Maka konsentrasi Ha dipangkatkan koefisiennya. Koefisien Ha berapa di sini? 1. Nah, maka pangkat 1. Inilah cara menghitung tetapan ionisasi asam. Jika Ka-nya semakin besar, artinya konsentrasi ion H+ dan ion amin juga akan semakin banyak dibandingkan Ha. Maka H+ dan aminnya otomatis besar. Kalau di sini besar, pasti H+ dan aminnya juga besar. Sementara Ha-nya pasti lebih kecil. Artinya apa? Berarti artinya ion H+-nya pun akan semakin banyak. Sehingga apa? Sehingga asam lemahnya pun akan semakin kuat. Karena konsentrasi ion H+-nya semakin besar. Jadi kalau harga Ka-nya semakin besar itu berarti konsentrasi ion H+ dan konsentrasi ion aminnya kan besar. Konsentrasi ion H+-nya besar itu menandakan berarti asam lemahnya akan semakin kuat. Maksud dalam arti asam lemahnya semakin kuat itu artinya pH-nya semakin kuat ya. Jadi bisa kita simpulkan semakin besar harga Ka maka asam lemahnya akan semakin kuat. Oke, gitu ya. Nah, hubungan antara Ka dengan konsentrasi ion H+ dan besarnya derajat ionisasi dapat ditunjukkan oleh persamaan-persamaan berikut. Untuk mencari alfa atau derajat ionisasi, kalian bisa menggunakan rumus ini, akar Ka per Na. Sedangkan untuk mencari atau menghitung konsentrasi ion H+, kalian gunakan rumus akar
Ka dikali Na. Di mana alfa adalah derajat ionisasi, Ka adalah tetapan ionisasi asam, Na itu molaritas asam, sedangkan dalam kurung ion H+ ini adalah konsentrasi ion H+. Lalu contoh asam lemah dalam keseharian antara lain apa saja ya Pak Guru? Contohnya di sini Pak Guru contohkan HF. HF itu apa? Asam fluorida. HCOOH, asam formiat. CH3COOH, terkenal sekali, asam cuka atau asam asetat. H2CO3, asam karbonat. H2C2O4, asam oksalat. H3PO4, asam fosfat. Tentu masih ada atau masih banyak contoh asam lemah yang lainnya. Oke, sekarang ini inti dari video pembelajaran kita ya. Bagaimana langkah menghitung pH asam lemah? Secara garis besar hanya ada 2 langkah. Kalau kemarin menghitung pH asam kuat kan 3 langkah. Nah, untuk asam lemah ini hanya ada 2 langkah. Langkah pertama yaitu dengan menghitung konsentrasi ion H+-nya terlebih dahulu. Dengan menggunakan rumus apa tadi? Iya, akar Ka dikali Ma. Langkah kedua baru menghitung pH. Rumus pH apa? pH sama dengan min log konsentrasi ion H+. Jadi ketika konsentrasi ion H+-nya ketemu, maka digunakan untuk menghitung langkah kedua yaitu menghitung pH, min log konsentrasi ion H+. Hampir mirip ya dengan cara menghitung pH asam kuatnya, hanya berbeda di cara yang pertama ini. Kalau asam kuat kan kemarin konsentrasi ion H+ sama dengan A kali Na. Valensi asam dikali molaritas asam. Nah, kalau di sini di asam lemah itu menggunakan rumus akar Ka dikali Na. Maka cara untuk membedakan soal kapan kalian menggunakan rumus asam kuat, kapan kalian menggunakan rumus asam lemah, cukup sederhana. Ketika di dalam soal tersebut muncul harga Ka-nya, maka pasti soal itu adalah soal untuk asam lemah. Jelas ya? Ya, untuk lebih jelasnya kita beri contoh soal saja. Contoh soal 1. Hitung pH dari asam cuka atau CH3COOH 0,001 M yang memiliki harga Ka sama dengan 10 pangkat min 5. Jawab, ada berapa langkah? Ya, 2 langkah. Langkah yang pertama yaitu dengan menghitung konsentrasi ion H+ terlebih dahulu. Dengan menggunakan rumus apa? Akar Ka dikali Na. Ka-nya 10 pangkat min 5, Na molaritasnya 0,001. Kita buat 10 pangkat min 3. Oke ya. Lalu bagaimana? Ya, bilangan yang sama dipangkatkan kemudian dikalikan, maka tinggal pangkatnya kita jumlahkan. 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 3, ketemunya adalah 10 pangkat min 8. Suatu bilangan dipangkatkan lalu di akar kuadrat, maka pangkatnya tinggal kita bagi 2. Maka keluarlah 10 pangkat min 4. Oke, jelas ya? Yuk kita lanjutkan. Langkah kedua menghitung pH. Mudah sekali. Rumusnya min log konsentrasi ion H+. Min log, nah ketemunya berapa tadi? 10 pangkat min 4. Log 10 pangkat min 4 berapa? Nah, pangkatnya kan min 4, berarti sama dengan min 4. Di depannya ada min. Min kali min sama dengan plus 4. Maka pH asam cuka di sini adalah sama dengan 4. Oke, itu contoh soal yang pertama. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Hitung pH dari 0,98 gram asam fosfat H3PO4 yang dilarutkan ke dalam 250 ml air, di mana harga Ka-nya 10 pangkat min 5, Mr asam fosfatnya sama dengan 98. Berapa langkah? 2 langkah. Tetapi karena di sini belum ada molaritas asamnya atau molaritas asam fosfatnya belum ada, maka harus kita cari terlebih dahulu menggunakan rumus molaritas. Masih ingat kan? Apa rumus molaritas? Ya, gram per mr kali 1000 dibagi dengan V. Gramnya berapa? 0,98. Mr-nya berapa? 98.
dikali 1000 dibagi dengan V. V-nya biarkan saja dalam mililiter karena kita pakai rumus ini. 250. 0,98 dibagi 98 berapa? 0,01. 1000 dibagi 250 4. 0,01 kali 4 sama dengan 0,04. Jelas ya? Oke, baru kita menghitung konsentrasi ion H+, karena molaritasnya sudah ketemu. Menggunakan rumus akar Ka dikali Na. Sama dengan akar 10 pangkat min 5, ini Ka-nya, dikali molaritasnya berapa? 0,04. Kita tulis 4 kali 10 pangkat min 2. Boleh ya? Ya, boleh. Lalu gimana nih hasil perkaliannya? Ya. 10 pangkat min 5 dikali 4 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 2. Pangkatnya kita jumlahkan. 4 kali 10 pangkat minus 7. Oke, paham ya? Akar kuadrat dari 4 berapa? 2. Akar kuadrat dari 10 pangkat min 7 berapa? Min 7 dibagi 2. Berapa? Min 3,5. Maka konsentrasi ion H+-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 3,5. Jelas? Baru kita hitung pH-nya. Min log konsentrasi ion H+. Min log 2 kali 10 pangkat min 3,5. Kita uraikan. Min log 2 biarkan min log 2. 10 pangkat min 3,5 kita beri depannya min log. Masih ingat kan cara ini? Biarkan saja min log 2. Min log 10 pangkat min 3,5. Berapa ini? Min 3,5. Min 3,5 berarti plus 3,5. 3,5-nya kita taruh di depan. Sama dengan 3,5 min log 2. Oke. Mudah saya kira ya. Nah, itu tadi cara menghitung pH asam lemah. Kalian bisa pelajari lebih dalam lagi dengan mengerjakan tugas atau latihan soal ini ya. Di sini ada 3 soal, silahkan untuk dikerjakan supaya kalian terbiasa untuk mengerjakan soal-soal tentang menghitung pH asam lemah. Seperti biasa, Pak Guru berpesan, never give up and fight till the end. Jangan pernah menyerah, terus berjuang, terus belajar. Jadikan belajar itu sebagai suatu kebutuhan. Oke, terima kasih. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.